Oke, selamat datang di channel ini, channel yang selalu memberikan tips dan trik setiap harinya tentang smartphone, tentang gadget, dan tentang Android teman-teman ya. Jadi untuk kali ini mungkin ada pertanyaan ketika kita mengalami masalah pada penggunaan paket data teman-teman. Jadi ada pertanyaan, kenapa kok ketika saya beli kartu ini kok sinyalnya jelek? Kenapa ketika saya membeli paketan ini, kenapa kok internetnya terputus-putus ya? Ini karena masalahnya adalah teman-teman belum melakukan survei sinyal. Kalau misalkan ini masalahnya, teman-teman ada di video yang tepat. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa mengetahui sinyal terbaik untuk provider-provider yang tersedia di Indonesia, itu yang paling bagus jaringannya di daerah kita teman-teman. Jadi ini untuk menghindari ketika kita membeli kartu akhirnya kita menyesal di kemudian hari karena pembelian kartu ini ternyata tidak cocok dengan kondisi jaringan yang ada di tempat kalian. Oke teman-teman, selamat datang di channel The Wine Tricks, channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik seputar gadget. Untuk yang baru datang silakan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan pemberitahuan yang terkini tentang update kami. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Untuk pertama kali kalian cuma perlu satu aplikasi teman-teman, dimana aplikasi ini akan melakukan tracing dari jaringan yang ada di sekitar kita ya. Kita perlu masuk ke Play Store ya, lalu teman-teman silakan ketik NetMonster. Nah, di sini ada aplikasi NetMonster yang memiliki icon seperti ini, yang warna hijau. Silahkan teman-teman install, lalu teman-teman buka ya. Di sini tampilan pertama adalah live ya. Di live ini teman-teman itu kalian akan melihat dua provider yang kalian gunakan ya. Di sini misalkan saya menggunakan Telkomsel dan Indosat. Nah, di sini teman-teman ada informasi-informasi yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama itu adalah tentang kekuatan sinyal teman-teman. Di situ ada RSSI ya. Jadi Telkomsel juga punya dan Indosat juga punya. Ya, kalian akan melihat ada istilah DBM, di mana DBM ini adalah singkatan dari decibel meter. Teman-teman melihat itu ketika minusnya itu semakin besar, maka sinyal atau intervensinya ini semakin tinggi teman-teman. Jadi ketika decibel meter ini semakin besar, maka akan ada banyak gangguan dari jaringan yang sedang terkoneksi. Nah, maka teman-teman carilah DBM yang paling kecil. Nah, untuk di sini teman-teman cuma bisa melacak dari provider yang teman-teman gunakan saja. Terus bagaimana ketika kita tahu kondisi lapangan, di mana kita dekat dengan provider yang seperti apa teman-teman ya? Silakan teman-teman klik bintik 3, silakan teman-teman klik map. Oke teman-teman, di sini teman-teman akan melihat ada tulisan 4G di beberapa titik teman-teman ya. Jadi 4G ini maksudnya adalah area yang tercover daerah 4G. Nah, juga ada yang 2G teman-teman. Nah, di sini untuk mengetahui di manakah letak kita ya, kalian bisa klik posisi yang ada di sebelah kanan bawah. Nah, teman-teman bisa melihat kita tercover di daerah mana teman-teman. Nah, di sini kita melihat jangkauannya itu ada sinyal yang berwarna merah. Itu artinya warna merah ini adalah Telkomsel teman-teman. Kalau kita lihat silakan klik all operator. Di situ kalau misalkan sinyalnya kuning itu artinya ada BTS Indosat. Kalau merahnya marun atau merah gelap itu Smartfren dan Telkomsel merah teman-teman ya. SL biru dan Friend hijau. Kalau kalian ingin tahu salah satu saja, teman-teman bisa pilih salah satu di sini. Misalkan saya ingin tahu cuman jaringan di Telkomsel saja. Nah, maka kita akan memunculkan hanya Telkomsel saja teman-teman ya. Nah, untuk mengetahui jaringan yang lain, kalian bisa melakukan pemilihan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman untuk mengetahui kita connect kemana, maka kita akan melihat di sini ada BTS yang memiliki tanda yaitu mahkota di atasnya teman-teman. Itu artinya kita sedang connect ke BTS tersebut. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman ada jangkauan, ya itu merupakan ring yang baik
untuk jangkauan dari BTS ke tempat kita. Kalau BTS ini mungkin kalau istilah kita yang umum adalah tower teman-teman ya. Jadi ketika jangkauannya ini mencakup jangkauan yang baik, itu artinya masuk dalam lingkaran area dari posisi kita teman-teman. Nah, ini akan sinyalnya baik. Kalau misalkan tidak, mungkin akan ada intervensi atau gangguan jaringan, tapi tetap bisa terkoneksi teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk mengetahui area kita terjangkau sinyal apa saja. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengecek semua, silakan kalian centang semua, lalu cek apakah ada BTS yang akan Anda pilih ya. Jadi di sini teman-teman, kebetulan di daerah saya ini sangat kuat untuk jaringan SL, tapi saya kurang tahu kenapa kok SL tidak menampilkan di sini. Mungkin karena SL ini melakukan private untuk letak dari tower ya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena SL juga melakukan konversi atau penggabungan dengan operator lain untuk aturan pemerintah yang tidak boleh menggunakan banyak tower karena menyebabkan gangguan kesehatan mungkin teman-teman di area sekitar penduduk. Ya, mungkin itu teman-teman. Di sini untuk informasi lain kalian bisa klik graph. Di sini ada RSSI dan sebagainya. Setelah itu teman-teman, untuk mengetahui apakah HP kita ini support di daerah tertentu, teman-teman harus mengetahui bahwa perangkat kita ini menggunakan band apa ya. Di situ kalau kalian lihat di situ ada Telkomsel 3G 2100 teman-teman ya. Nah, ini adalah yang support ke device kita. Nah, di sini ada yang frekuensinya lebih tinggi bandnya yaitu 2300 teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan di daerah itu ada BTS yang mendukung 2300, teman-teman bisa menggunakan frekuensi tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka sinyalnya tidak akan keluar teman-teman karena ini tidak support ya. Begitu juga dengan Indosat, di situ ada band yaitu 1800 dan 2100. Ya, untuk mengecek dari spesifikasi HP kita mendukung band apa, silakan teman-teman bisa masuk ke dalam situs GSM Arena. Nah, lalu teman-teman bisa memasukkan tipe dari handphone tersebut ya. Nanti di situ akan muncul band yang support dengan HP teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak punya internet atau tidak bisa mengakses situs ini, teman-teman bisa menggunakan dosbook atau kotak dari HP pada saat teman-teman beli dulu. Itu akan ada informasi yang tertaut ya. Jadi mohon maaf teman-teman karena di sini ada gangguan jaringan sepertinya, jadi agak lama. Teman-teman bisa mencoba sendiri nantinya. Ya, mungkin itu dari saya teman-teman, semoga membantu untuk informasi ini. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, yang ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar, dan untuk yang suka dengan video ini silahkan klik like. Ya, saya akhiri, sampai jumpa.